Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu punika, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita semua bersama-sama melanjutkan kajian kita, ngajengaken pengawasan kula panjenengan sedaya ingkang dalu punika kita sareng-sareng kita bersama-sama memahami bab yang ke-35 di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satunya karya yang sangat populer bagi kalangan umat Islam, karya beliau Imam Ghazali. Pada kesempatan ini kita membahas tentang masalah kenapa kebanyakan manusia, mungkin itu juga terjadi pada diri kita semua, ketika kita melakukan sholat itu sulit untuk fokus, sulit untuk khusyuk. Kula panjenengan sedaya nek sholat niku ajeng fokus nyembah Allah Subhanahu wa taala, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang sulit. Semua itu pasti ada sebabnya. Kenapa kok ketika kita sholat kita masih teringat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Hati kita tidak bisa merasakan lezatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adab orang yang sholat, yang dimana sholatnya khusyuk, itu adalah menurut ahli sufi. Setelah beliau para ahli sufi memahami dan mengetahui tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat, hukum-hukum tentang masalah sholat secara mendalam, di antaranya yang beliau terapkan itu adalah adab ketika mau melaksanakan sholat itu dengan memenuhi syaratnya sholat. Di antara syaratnya sholat itu adalah melaksanakan wudhu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ahli sufi melaksanakan wudhu sehingga dia menjadi ahli yang bersih hatinya, yang secara fokus dia sholatnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau para ahli sufi ketika melaksanakan wudhu itu dengan cara hudurul qalbi fi ghaslil a'dha'i, menghadirkan hati di dalam membasuh beberapa anggota wudhu. Jadi kita juga harus mau
kedah saged belajar nek wudu iku ngadirne ati, merasakan bahwasanya secara penuh melaksanakan wudu. Karena bisa kemungkinan juga pada diri kita semua itu waktu kita berwudu itu kita tidak fokus dalam berwudu. Setelah kita berniat nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardadillahi ta'ala, yang kita barengkan dengan membasuh awal jusnya wajah, setelah itu pikiran kita sudah tidak pada posisi wudu. Pikiran kita mungkin sudah kemana-mana, sehingga ketika kita membasuh anggota wudu itu kita membasuhnya tidak begitu teliti. Bisa jadi karena kita tidak fokus dalam melaksanakan wudu ini, dari kesempurnaan basuhan anggota wudu kita itu masih kurang. Berkaitan dengan kekhusyuan sholat, yaitu hudurul qalbi fi wasdil a'dha, hadirnya hati di dalam membasuh beberapa anggota wudu, itu akan berimbas pada sholat kita. Tadi saya sampaikan kenapa kita terkadang ketika mau melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan sholat sulit untuk khusyuk, sulit untuk fokus. Imbas dari ketika kita wudu, di situ kita tidak hudurul qalbi fi ghasdil a'dha'i, itu akan menjadikan ketika kita sholat juga sulit untuk fokus. Kita sholat sulit untuk hudur di dalam sholat kita, sehingga ketika wudhu kita kurang sempurna dengan tidak menghadirkan hati ketika membasuh beberapa anggota wudhu, itu juga nanti akan berimbas pada ketika kita sholat, pikiran dan hati kita juga akan kemana-mana. Ketika kita kemasukan lupa, maka disitulah akan masuk iblis yang mengganggu, iblis yang akan berusaha menghilangkan kefokusan kita di dalam sholat, menimbulkan rasa ragu dan lain sebagainya, sehingga di situ kita terkena penyakit yang dimana penyakit tersebut sulit kita hilangkan ketika kita tidak mau berusaha menghilangkan, yaitu was. Contoh, Pak, orang yang terkena was ini sangat berbahaya di dalam beribadahnya. Ada orang terkena penyakit was, dia melaksanakan sholat, niat sampai berulang kali, menetapkan keyakinannya di dalam hati, itu dia sulit. Dia merasa ragu, jangan-jangan niatnya belum benar, belum sempurna, belum diterima, niat lagi, dan seterusnya, takbir berkali-kali. Itu pekerjaan siapa? Ragu itu pekerjaan siapa? Ragu itu adalah pekerjaannya iblis yang berusaha merusak ibadah seseorang. Maka ketika kita terkena penyakit was-was, ibadah kita akan susah untuk menjadi sempurna. Kembali pada tadi, adabuhum fil wudu hudurul qalbi bi ghasdil a'dha'i. Idza hadara al qalbu fil wudu'i yahduru bis sholati, wa idza dakhala as-sahwu fihi
dakhalat al waswasatu bis sholati. Jadi termasuk bagian adabnya orang yang berwudu yang dicontohkan oleh para ulama sufi, ulama yang ahli bersih hatinya. Ketika beliau berwudu itu menghadirkan hati di dalam membasuh anggota-anggota wudu. Dari dia menghadirkan hati, dari kita menghadirkan hati dalam membasuh anggota-anggota wudu, maka akan berbuah hadirnya hati ketika kita sholat. Wudune khusyuk, sholate nggih khusyuk. Wudunya khusyuk, wudunya fokus, sholatnya juga fokus. Wa idza dakhala as-sahwu fihi dakhalat al-waswasatu bis. Dan ketika lupa itu masuk dalam wudu, lupa itu masuk dalam sholat, maka hal tersebutlah yang akan menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi siapapun yang terkena, baik dalam ibadah wudunya, baik dalam ibadah sholatnya, itu akan ragu, sholatnya ragu, wudune ragu, membasuh wajah berulang kali, niat berulang kali, sholat takbiratul ihram sampai berulang-ulang kali. Itu semua pekerjaan iblis yang berusaha merusak dari ibadahnya anak Adam, yang berusaha merusak ibadahnya seorang hamba kepada Tuhannya dengan sebuah perasaan bisikan-bisikan, yang dimana bisikan-bisikan tersebut mengantarkan ketidakyakinan seseorang melakukan sesuatu. Kesimpulannya, para bapak, para ibu, marilah kita untuk bisa melakukan sholat secara khusyuk, melakukan sholat secara fokus, maka kita awali amaliyah sholat kita dengan memenuhi syaratnya sholat, yaitu wudu. Dan wudu kita harus kita buat fokus ketika kita wudu. Insya Allah dengan fokus kita wudu, maka sholat kita juga akan fokus. Dan bagian dari tanda sholat kita sempurna itu adalah sholat kita dalam keadaan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.